Pasti. Kadang juga merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu kok kayaknya kurang karena sudah kebanyakan kesibukan. Nah, jemaat kan kadang mungkin tidak memahami ya, itu satu perjuangan. Kalau kita tahu nih, kalau menjadi hamba Tuhan atau istri hamba Tuhan itu seperti kayak ada mikroskop gitu yang meneliti atau melihat kehidupan kita. Pernah nggak ada momen di mana ibu-ibu ini merasa lelah gitu dengan ekspektasi dari lingkungan sekitar? Me time-nya itu me time-nya with my child gitu. Itu me time-nya ya? Ya, Oke. ya, itu saya nikmati aja gitu. Aku belajar adalah it's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Oke. Gak apa-apa kalau gak jadi super mom. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di podcast Bukti, Buka Hati bersama saya William Renaldo. Hari ini kita akan membahas cerita perjuangan dari mama-mama dari 3 generasi yang berbeda. Ini kalau dilihat dari tamu saya hari ini generasi X, Gen Y, dan milenial. Bagaimana dari 3 generasi ini dalam mereka merawat anak-anak sekaligus menjadi pendamping suami dan menjadi representasi kasih Allah di dalam keluarga. 3 orang sosok ibu ini seringkali menjadi tiang doa yang tidak terlihat, namun kekuatannya sungguh menopang seluruh keluarga, seluruh rumah tangga. Dan di tengah kita telah hadir 3 orang ibu yang luar biasa. Boleh kenalan dulu dari Bu Pur, kemudian sebelahnya, dan Bu Fangfang, silakan. Ya, saya Purwanti. Saat ini memiliki 1 suami dan 2 putra dan putri. Saat ini saya melayani sebagai gembala jemaat dan juga pembimbing di klinik Abdi Mulia. Terima kasih Bu Pur, selamat datang. Silakan Bu. Ya, perkenalkan saya Liven. Saya adalah juga istri dari Gembala GK Gloria Pacar ya, Bapak Pendeta Lim Sin Yong. Saya mempunyai 1 putra dan 1 putri. Sehari-harinya saya juga sebagai kepala sekolah di sekolah Gloria. Oke. Selamat datang Bu Liven. Terima kasih. Silakan Bu. Ya shalom, nama saya Margaret, biasa dipanggil Fang Fang. Saya adalah istri dari Christian Theodore, Evangelis Christian Theodore. Sehari-hari, anaknya 1 masih. Anaknya 1, sehari-hari jadi ibu rumah tangga di rumah sambil mendampingi suami pelayanan di site. Di site Iya, di site. GKA Gloria Satelit ya. Ya. Oke, 3 orang ibu-ibu yang hebat. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini untuk kita dapat berdiskusi, ngobrol bersama di podcast kita. Kalau kita berbicara mengenai ibu kan hamba Tuhan, kemudian ibu-ibu berdua adalah istri dari hamba Tuhan. Sebenarnya kalau kita tahu nih, kalau menjadi hamba Tuhan atau istri hamba Tuhan itu seperti kayak ada mikroskop gitu yang meneliti atau melihat kehidupan kita. Pernah nggak ada momen di mana ibu-ibu ini merasa lelah gitu dengan ekspektasi dari lingkungan sekitar? Lalu bagaimana cara ibu-ibu melewatinya? Siapa dulu mungkin yang mau menjawab? Senior dulu. Sesuai urutan ya. Sebenarnya nggak harus sesuai urutan loh. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan pertama Bu Pur dulu ya. Ya, itu pasti ada, gitu ya. Kita menjadi satu figur yang disorot, begitu ya. Dan saya memahami itu. Jadi ketika sudah memahami, ya berusaha, gitu ya. Minta Tuhan tolong supaya keluarga kami, gitu ya. Saya, suami dan anak-anak, tentunya juga bukan keluarga yang sempurna. Tetapi Tuhan memampukan sehingga kami boleh melakukan seperti yang seharusnya kami lakukan. Salah satunya menjadi teladan buat jemaat, gitu ya. Intinya begitulah. Iya Bu Pur, terima kasih. Bu Fangfang?
Puji Tuhan, kayaknya jemaat di GKA Gloria Satelit baik-baik gini, kayak nggak berasa ditekan sih. Maksudnya mungkin mereka cukup bisa paham kalau saya masih punya anak yang masih kecil di rumah, jadi lebih banyak prioritasin rumah gitu, anak gitu. Jadi nggak terlalu banyak dapat tekanan sosial itu, belum. Semoga tidak. Tapi terlibat dalam pelayanan juga kan? Iya, pelayanan ya mendampingi anak-anak youth-nya gitu. Youth Site ini ya. Youth Site. Oke, Bu Liven? Kalau saya seringkali ya orang itu melihat diri saya itu sebagai seorang yang di tanda kutip hard worker gitu ya. Ya. Dan juga pelayan yang banyak kesibukan gitu. Ya, jadi selain saya pagi ke sekolah, pulang itu saya masih banyak aktivitas latihan, persiapan pelayanan dan lain sebagainya. Seringkali orang melihat gimana ini Bu Liven ini bisa kok nggak kelihatan lelah tambahan gitu ya. Nah, memang satu prinsip ya dalam hidup ini, bahwa melayani itu kita harus melihat contohnya dari Tuhan Yesus sendiri begitu. Jadi saya tetap ingin memberikan yang terbaik, bukan karena dipandang istri hamba Tuhan, bukan, tapi sesungguhnya diri saya yang begitu berharga ya, yang begitu dikasih Tuhan sampai sejauh ini. Maka walaupun dalam keadaan yang lelah, waktu yang terbatas, itu saya tetap belajar apa yang sudah diplanningkan begitu ya, untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk sekolah, saya akan lakukan yang terbaik untuk hari itu gitu. Itu kayak prinsip hidup buat diri saya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, anak-anak sekarang sudah usia berapa? Dari Pupur dulu. Kalau anak saya yang pertama sudah umur 29. Oke. Yang kedua 20, sampai dihitung ya karena banyak ya. 28. Akan 28. Dua anak itu ya? Iya. Dan semuanya dari Surabaya? Enggak, semuanya di luar kota. Oke. Yang satu jadi gembala jemaat di Bali. Di Bali, oke. Yang satu sedang menempuh S2 konseling di Jakarta. Oh baik. Ibu sudah ada cucu? Belum. Belum ya? Oke baik. Kalau ibu anak usia berapa? Ya, kalau anak saya yang pertama akan menjelang usia 21. Kalau yang kedua akan menjelang juga usia 17. Oke. Bu Fang Fang? Umur 3 tahun anak saya. Masih belum belasan ya. Jadi cocok ya mewakili 3 generasi ya. Jadi sama-sama, tapi konteksnya adalah sebagai pendamping suami. Kalau Pupur memang adalah hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat. Ibu-ibu ini di tengah segala kesibukannya masih sempat masak nggak? Iya. Masih ya? Sempat masak buat keluarga? Iya. Pagi? Iya. Oh, wah luar biasa. Bukan subuh. Bukan subuh ya? Pagi tapi ya? Pagi. Kalau saya sih karena masih ada orang tua ya, mama saya yang tinggal dengan saya ditolong begitu ya, karena saya kalau ke sekolah kan mesti pagi. Tapi kalau Sabtu Minggu itu biasanya saya in charge gitu, karena justru mereka yang mereka yang punya kesibukan ya, mama saya, suami saya gitu. Jadi kita membantu lah kalau di rumah tangga. Ini kalau mendengarkan dari penjelasan awal aja ya, kelihatan bahwa ibu-ibu ini secara dari sisi kerohanian ini kan sepertinya sudah dianggap dalam tanda kutip sosok yang sudah selesai secara kerohanian gitu. Tapi sebenarnya boleh ceritakan sedikit nggak ke kita semua, apa sih sisi manusia biasa dari ibu-ibu yang mungkin jarang diketahui oleh jemaat-jemaat? Dari kebalik ya, saya dari sini dulu ya. Sisi manusia biasa, suka bolong-bolong saat teduh kali ya. Itu kayaknya nggak semua orang tahu ya. Oh iya, nggak mungkin semua orang lebih tepatnya berekspektasi hamba Tuhan tuh nggak melakukan itu. Ternyata bukan hanya saya. Oke. Itu sisi manusia biasanya. It's okay. Iya. Ibu?
Kalau saya mungkin ada kalanya ya terdistract dengan beberapa hal. Jadi saya mesti kembalikan nih pikiran apa. Saya biasanya relax sebentar 5 minutes gitu untuk dengerin lagu atau apa, baru back to the topic gitu. Biasanya saya seperti itu begitu. Jadi nggak bisa terus menerus konsentrasi dalam hal ini hal itu. Tapi saya butuh relax juga, butuh healing juga. Nah itu biasa saya gunakan untuk nonton sebentar, dengerin musik atau bercakap-cakap begitu. Oke. Terima kasih Bu Pur. Iya, karena saya gembala jemaat. Iya. Tentunya juga kegiatan itu kan sangat padat sekali ya. Pasti. Kadang juga merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu kok kayaknya kurang karena sudah kebanyakan kesibukan. Nah, jemaat kan kadang mungkin tidak memahami ya. Itu satu perjuangan. Sehingga setidaknya saya harus ketika sudah sibuk sekali saya ingat, iya ada Tuhan yang harus saya jalin satu relasinya lebih baik lagi. Nah, sehingga saya mengambil waktu-waktu tertentu gitu ya, untuk saya boleh merenung kembali sama Tuhan, doa secara pribadi, itu menjadi waktu yang sangat indah buat saya. Oke. Dan apakah ada periode waktu tertentu Bu yang mungkin atau Ibu merasa sendiri atau mungkin Tuhan ingatkan atau mungkin Ibu melakukan itu secara regularly, mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Tidak, setiap saat. Setiap saat waktunya tergantung gitu ya. Jadi tidak harus misalnya 1 hari full seperti retreat gitu, tidak. Tadi misalnya 1 hari ada waktu kosong misalnya ya, pas ada setelah kegiatan apa saya pakai itu untuk ya. Lebih mendekat. Bisa di mobil, bisa di gereja atau di mana saja. Ya. Dan memang itu kita perlu ya, karena sebagai gembala jemaat kan pelayanannya memang padat sekali. Iya. Betul. Kalau untuk urusan mendidik anak nih di rumah, kerjasama dengan suami, pembagian part-partnya bagaimana? Ibu dulu deh. Kalau saya, Pak Pendeta Sienlong bagian apa? Liven biasanya bagian apa? Gitu. Iya. Dari kecil anak-anak itu sudah biasa sama saya. Justru saya tuh kadang sudah kalau sama ke suami saya sudah saya aja. Kenapa kok seperti itu? Dalam hal apa itu? Mendidik, dalam hal mengajarin anak. Ngajarin anak begitu ya. Karena apa? Karena ya sometimes ya memang kadang kita juga antara suami istri kan juga ada beda penanganan ya gitu ya. Jadi kalau saya lebih ayo fokus kerjakan begitu, tapi kalau pada suami ini kan rada fleksibel gitu ya. Jadi anak itu terbiasa kalau sama saya disiplin waktu gitu kan ya, lalu disiplin waktu ini gunakan dengan baik seperti itu. Nah, tapi kalau sama papanya, karena papanya pendeta seringkali kan ngajak cakap-cakap gitu ya. Sometimes itu buat lama gitu kan ya. Jadi ya itulah keluarga saya. Artinya mama lebih galak ya? Ya. Betul. Kalau papanya nih anak-anak kebanyakan nanti diajakin konseling nih. Jadi lebih panjang. Iya. Oke, pembagiannya seperti itu ya. Iya. Kalau Bu Fang? Kalau kami dari sebelum punya anak, udah pas lagi hamil kita udah sama-sama sepakat untuk membagi semuanya menjadi bareng-bareng gitu. Jadi aku bilang sempat dalam masa awal-awal memang penyesuaian awal-awal agak susah gitu di 1 tahun pertama, mungkin karena kan cewek sama cowok beda ya, maksudnya wanita sama pria ketika punya anak tuh agak berbeda. Kalau wanita, aku merasanya ketika punya anak, ketika jadi ibu, mungkin karena kita melahirkan, jadi merasa semua hidup kita itu untuk anak. Jadi kita makan pun untuk anak, toh kita akan menyusui gitu. Jadi kita akan makan apa yang anak akan makan nanti gitu. Jadi kita mikirnya semua orientasi untuk anak. Jadi untuk membiasakan diri, memberikan diri untuk anak tuh nggak sesusah pria harus kayak secara sadar memberikan dirinya untuk
anak. Kadang-kadang aku ngelihatnya di awal-awal tuh punya anak itu buat pria jadinya cuman ketambahan satu kegiatan gitu. Satu tugas ya. Iya, ketambahan satu tugas yaitu Oke. punya anak, punya tanggungan baru, punya waktunya harus dikasih paling 25 menit gitu. Dalam Oke, pikirannya oke, dia tuh iya. main sama anak tuh 25 menit and then that's it. Dia bisa balik ke pekerjaan. Jadi awal-awal kita penyesuaian enggak gitu. Kayak aku berharap anakku Mason bisa bertumbuh sama papa dan mama gitu. Kan aku nggak bisa, aku pernah bilang sama suamiku, aku tidak bisa gantikan peranmu sebagai papa. Ya. Gitu. Aku cuma bisa lakukan bagianku sebagai ibu gitu. Tapi aku nggak bisa isi ayah di dalam hidupnya. Jadi aku berharap dia bisa kasih lebih banyak waktu quality time sama anak ini. Jadi sekarang sih puji Tuhan hampir semuanya kita lakukan bersama-sama gitu. Ya Oke. memang kalau memasak dia tidak bisa masak, dia Iya. hanya bisa masak Indomie. Jadi kan gak cocok ya. Jadi kita yang masak. Kadang-kadang dia yang temenin anaknya makan Oke. bareng-bareng atau dia yang suapin gitu. Kadang-kadang kita switching. Tapi kalau masalah belajar memang dia merasa, suami saya merasa anak ini lebih bisa belajar kalau sama saya. Katanya sih saya masa sih, tapi ya udah gitu, kita belajar ngajarin kan dia Iya. baru belajar, mungkin kayak ngitung lah apa yang baru-baru gitu, Iya. saya ajarin, nah yang ujianin papanya, jadi Oke. nanti papanya tinggal tahu jadi aja, oh anaknya pintar ya udah bisa ini bisa itu. Kita pas belajar wah susah juga ya. Jadi Please kayak- deh, ada prosesnya itu. jadi itu kalau misalnya main semuanya banyakan berdua Oke, gantian oke. gitu. Lebih banyak kayak di 50-50 lah kalau di ini sekarang. Oke, thank you. Kalau Pupur gimana dulu? Waktu anak-anak masih tinggal bersama Pupur dan suami? Ya, kalau dulu Ya. ketika kami awal menikah, Ya. kemudian kita mau persiapan untuk nanti kalau Tuhan kasih keturunan anak, itu mulai kami persiapkan. Jadi mulai kehamilan apa itu sudah dipersiapkan. Bahkan ketika saya hamil gitu kan, anak dalam kandungan itu sudah dikenalkan sama Tuhan Yesus. Oke. Pak Michael juga suami saya, Iya. ya ketika saya hamil gitu diajak ngomong anaknya, percaya Tuhan Yesus ya apa. Jadi seperti bahwa bayi itu, janin itu sudah mendengar dan kayaknya sudah ada di luar gitu ya. Oke. Seperti itu sudah dipersiapkan. Kemudian ketika udah lahir ya kami bersama-sama. Soal makan, minum susu, Iya. itu saya yang pegang Oke. kendali gitu kan ya. Jadi anak umur ini enggak boleh makan ini, harus makan ini, susunya harus ini, umur sekian susunya ini, sekian sampai sekian susunya ini. Itu enggak ada pilihan. Nah, umur mulai agak gede gitu ya, umur 5 tahun, baru kadang saya tanya, pengen minum susu apa? Tapi tetap saya punya pedoman sendiri, susu ini yang harus diberikan. Oke. Umur 10 tahun baru ditanya, kamu mau minum susu apa? Jadi hal-hal seperti itu kami bersama-sama. Jadi- Juga dalam hal rohani, Ya. ke gereja, anak-anak itu saya bawa. Ada ibadah berapapun di gereja, mulai pagi saya bawa anak-anak. Meskipun Ibu melayani 3 kali, Iya, ikut terus. ikut terus. Jadi Oke. mobil itu kayak rumah, apa saja ada. Jadi ada pakaian, ada makanan. Semua zaman itu kan belum ada toko-toko yang swalayan jual minuman, Iya, apa itu kan enggak ada. Ya saya bawa. Ada hanger baju, Ada bantal, ada kamar kecil juga. ada Piece ember. pot ya? Enggak kok piece pot. Oke. Jadi pembagiannya seperti itu ya dengan suami ya. Sama kok pas saya ada pelayanan pasti anak-anak saya tinggal bersama suami. Jadi Kalau pas ada sejak di dalam kandungan udah sering dibacakan ayat firman Tuhan, diajak ngomong. diajak ngomong tentang Injil. Terus setiap hari dibacain ayat-ayat gitu, Bu. Begitu keluar Tidak. hafal perjanjian baru. Tidak juga. Hanya dengar Oke. musik, Musik-musik, lagu-lagu ya. rohani. Sehingga ketika saya mau masuk pelayanan misalnya, Ya. begitu di gereja ada dengar di ruangan itu ada lagu-lagu rohani dikumandangkan atau musik gitu ya. Anak dalam kandungan itu bisa bereaksi. Seperti itu. Betul. Wow, luar biasa. Menjadi mama, menjadi istri, dan juga menjadi duta Allah di dalam keluarga ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi
beberapa peran yang ibu-ibu dari 3 generasi ini harus lakukan. Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Boleh cerita kira-kira tantangan terberatnya apa aja sih yang dialami dari masing-masing ibu-ibu ini? Kalau ibu selaku selain mama juga selaku gembala jemaat. Kalau ibu-ibu berdua sebagai pendamping suami yang adalah hamba Tuhan. Boleh ceritakan ke kita tantangan terberatnya ini seperti apa? Ibu, Pupur dulu. Iya, zaman itu ketika anak masih kecil, pas hari Minggu, berapa kali kasus gitu ya, Ya. anak sakit. Oke. Nah, antara ditinggal atau mau tetap pelayanan. Nah, Mau pelayanan kan nggak bisa tiba-tiba, sorry ya aku nggak datang ya, tolong digantiin. Nah kan nggak mungkin. yang bawain firman? Iya. Nah itu tantangan kala itu. Ketika anak-anak masih ya SD lah ya, masih kecil gitu. Oke. Itu bukan hal yang mudah ya. Iya, betul. Kemudian bagaimana solusinya? Saya tetap tinggal anak-anak. Tapi bukan hanya ditinggal begitu aja. Bersyukur anak-anak itu nggak pernah sakit yang bagaimana. Paling sakitnya itu panas atau diare gitu ya. Iya. Jadi sebelum saya berangkat, nomor 1 saya doakan dulu. Saya punya prinsip, saya ada dekat anak itu tidak akan menyembuhkan anak itu. Jadi saya tetap pergi pelayanan dan saya tahu Tuhan yang akan campur tangan selebihnya. Saya siapin makanan, saya siapin obat, saya siapin minuman. Jadi saya katakan pagi habis makan minum obat ini, nanti siang ini, sore ini. Jadi saya sudah siapin kalau hari Minggu masakan saya itu masakan yang bisa dipanasin. Jadi Contohnya? seperti rawon, iya. semakin dipanasi semakin enak. Gitu. Itu bukan hanya hari Minggu, Bu, itu bisa seminggu dipanasin. Gitu ya. Nah, tapi kalau hari lain itu waktunya sayur. Oke. Sayur segar yang saya tumis langsung dimakan gitu. Ini kalau tamunya ibu-ibu ini harus dimix dengan masakan-masakan ya. Bentar lagi sharing resep ini. Oke, jadi tetap ditinggal, tetapi ada obat, ada makanan disiapin. Ya. Saya setuju tadi ibu berkata bahwa saya di dekat anak pun belum tentu dia juga langsung sembuh kan. Jadi biar Tuhan yang tetap menjaga dia. Oke, thank you Bu. Ibu, Bu Liven, apa tantangannya terberat yang Ibu pernah alami nih sebagai istri dari hamba Tuhan Deta? Kalau saya memikirkan pertanyaan ini kan lebih ke keluarga dulu ya. Bagaimana kita menjadi duta Allah dalam keluarga. Seringkali memang kesibukan ya, khususnya suami begitu ya, itu membuat kadang kan malam-malam itu kadang nggak di rumah justru gitu kan ya, masih rapat, masih pelayanan dan lain sebagainya. Nah di situ saya merasa peran saya itu saya sebagai wakilnya imam gitu ya, wakilnya imam untuk anak-anak. Jadi waktu masa kecil ya saya sering ajak doa tiap hari, walaupun tanpa papanya nggak apa-apa, tapi kita bersekutu bersama. Kalau ada papanya ya kita juga sama-sama bersekutu. Jadi di situ saya ingin anak-anak itu tetap menanamkan kebiasaan yang baik, di mana bisa berdoa setiap malam bersama keluarga dan juga bisa berdoa syafaat ya untuk orang lain seperti itu. Nah kalau duta Allah dalam pelayanan ya saya menunjukkan ya bagaimana melayani itu nggak pilih-pilih gitu kan ya, nggak pilih-pilih. Terus walaupun banyak harus yang dilakukan dalam pelayanan, kalau kamu bisa kenapa tidak gitu. Maksudnya jangan sampai kita ini cenderung pilih satu pelayanan karena ego kita, yaudah kita maunya itu aja gitu ya, padahal Tuhan tuh kasih kamu beberapa hal gitu yang bisa kamu lakukan juga gitu. Jadi itu saya tunjukkan sebagai duta Allah. Dan kalau di dalam seharian itu memang saya juga nggak lepas dari sempurna gitu kan. Saya juga pernah marahin anak gitu ya, jemaat pun kadang tahu gitu ya waktu kecil gitu ya, sampai termemori gitu kan ya. Nah, itu membawa pada pengalaman-pengalaman bahwa mama itu nggak sempurna gitu ya. Mama sometimes juga berbuat kesalahan, tapi lihat
kadang kalau kita lihat ya kesalahan mama itu sama anak-anak itu kayak dihapus gitu loh. Karena apa? Karena kita belajar berelasi setelah itu ya. Yeah. Nah, kenapa sih mama marah? Kita kasih tahu begini begitu, kita peluk dia lagi, kita sayang dia lagi, itu menunjukkan bahwa ternyata manusia itu ada kesalahan, dan ketika mereka pun ada kesalahan nggak perlu bermuka dua gitu ya. Katakan pada mama papamu kesalahanmu, katakan pada Tuhan. Nah, jadi di situ saya merasa bahwa saya berperan di sana ya untuk anak-anak begitu. Jadi biarlah mereka tuh melihat bukan dalam tanda kutip gelar kita gitu, tapi bagaimana kita menjalani keseharian itu, jadi saksi Kristus itu yang terutama gitu. Tapi di tengah anak-anak yang melayani, papanya melayani, mamanya juga melayani, sebenarnya anak-anak itu diberikan jam untuk mereka boleh bebas bermain, adakah di dalam setiap hari atau every week gitu? Jam mereka boleh bermain santai, mungkin every weekend aja, setiap Sabtu ya baru boleh pegang game gitu. Oh, Ada jam-jam khusus gitu nggak? kalau saya lebih ke freedom tapi ada time limitnya begitu. Oke. Jadi misalkan kalau masih kecil ya ada waktu belajar, namun ada juga waktu bermain begitu. Sudah ya, ini sudah jam 9. Iya. Ayo disubmit. Iya. Disubmit Iya. nih. Biasanya trik kita kalau mama kan ada ninggi 9 jam 9 gitu ya, sudah mulai tinggi itu tandanya harus stop. Udah tahu ya. Itu biasanya sudah tahu alarmnya. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Iya. Bu Fang, gimana tantangan sebagai istri dari evangelis hamba Tuhan nih di sini? Yang paling berasa sih sebenarnya pas awal-awal sih, karena memang newborn, masih bayi gitu, butuh banyak physical ya, cuma saya butuh banyak support fisik dan sebagainya, dan kebetulan kami cuman berdua, nggak ada yang bantuin lagi gitu, jadi kita memang berdua. Maksudnya mama atau apa? Iya, mamaku kebetulan kan memang di Jakarta, Yeah. papaku, mamanya Ko Wewe memang tinggalnya cukup jauh dari di Gresik gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kadang-kadang kita panggil mami bantu, tapi ya cuma sehari 2 hari gitu. Yang paling berat ketika harus ada retret dan sebagainya di awal-awal itu, yang awal beberapa Pelayanan retreat ya? Iya. Oke. Karena kan aku kalau ditinggal, wah, berasa tuh berat kalau hama bayi ya. Karena masih nyusuin dan sebagainya, harus masak lagi, harus ini lagi dan sebagainya gitu. Jadi tantangan waktu itu. Cara mengatasinya adalah pertama mencari bantuan keluarga, kalau misalnya keluarga masih bisa datang. Sempat mendatangkan keluarga aku dari Jakarta sampai ke Surabaya buat menemani aku. Sebenarnya mungkin aku tipenya mengurus bayinya nggak apa-apa, bisa, tapi aku lonely. Jadi aku berasa lonely. Pergumulannya di situ. Jadi aku tipe orang yang butuh teman gitu. Oke. Jadi kalau sendirian tuh burn out sendiri. Bisa kerjain semuanya, cuma kesepian. Jadi aku butuh ada yang temenin ngobrol dan sebagainya gitu. Kadang-kadang minta tolong mami datang, atau kalau nggak bisa, waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk ikut ikut papanya. Oh. Ikut papanya, ikut retret. Jadi kita izin, bisa nggak apa-apa kita ini satu kamar lagi nggak apa-apa, kita keluarin ya liburan lah sekalian gitu. Iya. Ikut gitu. Setidaknya ada solusinya ya. Iya. Tapi seiring dengan anak semakin besar, semakin sekarang kan udah usia 3 tahun. 3 ya? tahun. Berarti kalau bentar lagi sekolah kan? Kita lagi sekolah. Nah berarti sudah lebih bisa ditinggal-tinggal nggak? Masonnya atau kami ditinggal sama Kowewe ya maksudnya. Kalau bisa ikut sih. Karena kita liburan. Sekalian ya. Di tengah segala macam kesibukan yang tadi itu, berbagai macam peran ya Bu ya, baik sebagai istri dari hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan sendiri, kemudian sebagai mama, Ibu juga bekerja kan? Ibu bekerja. Pernahkah memikirkan waktu untuk me time? Bagaimana cara mengelola waktu untuk me time agar bukan hanya tetap sehat secara mental nih, tapi juga kembali lagi secara spiritual tadi, hubungan dengan Tuhan di tengah segala tuntutan peran yang banyak tadi.
Jadi secara spiritual juga baik, hubungan dengan Tuhan ya, tapi secara mental, secara personal ada me time-nya itu bagaimana mengelola waktunya ibu-ibu ini? Ibu dulu deh. Kayaknya ibu yang paling siap deh untuk menjawab. Apa ya, kalau me time ini kayak gambarannya ya, kalau saya sih waktu kecil mungkin nggak terlalu bisa ya untuk me time ya, waktu kalau asa anaknya Lucy ya, jadi me time-nya with my child gitu. Itu me time-nya ya? Ya, Okay. ya, itu saya nikmati aja gitu. Dia bermain, saya ya ikut main. Kadang kalau bisa ditinggal sebentar main ya saya lihat-lihat kuliner atau lihat toko gitu ya. Nah, itu bagi saya me time. Nah, kalau bagi saya sebenarnya kita masih tetap bisa kok punya me time begitu. Asalkan kita itu bisa mengatur keluarga kita. Misalkan aja lah suami kita tuh ada di situ 1-2 jam lah. Saya perlu ini mau beli makanan di sana, atau saya perlu something begitu yang harus saya dapatkan begitu ya. Nah, itu saya biasanya ya izin begitu. Jadi sebenarnya bisa lah diatur semuanya. Bahkan sampai kalau anak-anak sudah beranjak SD, SMP, SMA begitu kan, kita juga bisa sampaikan pada mereka gitu. Yeah. Mama perlu waktu sebentar 2 jam untuk keluar dari rumah begitu. Jadi sebenarnya bagi saya it's okay lah ya. Apalagi sekarang sudah gede-gede, me time-nya tambah banyak gitu ya. Saya sometimes ya enjoy untuk bisa karena saya mungkin tipe-tipe yang mandiri gitu ya, jadi oke, bisa alone jalan, tapi saya menyenangkan di situ. Saya juga bisa berproses sama Tuhan, melihat dunia sekitar seperti itu. Oke, baik. Kalau Bu Pur? Ya, me time saya Iya, ya tidak harus pergi jauh dan tidak harus pakai yang harga mahal gitu kan. Nggak harus traveling jauh nih? Nggak harus. Karena bagi saya melakukan sesuatu yang berbeda dengan rutinitas itu sudah me time. Contohnya? Misalnya di rumah ya, melakukan yang bukan kegiatan pelayanan gitu kan. Di rumah ya misalnya bersih-bersih lah, atau bertanam lah gitu ya. Itu sudah sesuatu yang bagi saya itu me time. Apakah hobinya itu, Bu? Hobi sih Bercocok tanam? tidak. Hobi sih tidak. Oh, oke. Hanya saya mau bahwa rumah saya ada hijau-hijaunya. Jadi agak-agak seger gitu aja. Gitu. Oke. Dan waktu itu secara pribadi itu bisa juga dengan anak-anak. Jadi 1 minggu 1 kali saya ajak anak mereka mau kemana. Yeah. Itu biasanya enggak pakai hari Sabtu, Jumat. Kenapa kok Sabtu? Karena Minggu saya bilang bahwa mereka harus beribadah. Jadi jangan juga orang tua Minggu ibadah misalnya gitu, tapi Sabtunya diajak pergi sampai malam. Anak Minggu nggak bisa bangun. Oke. Nah kalau nggak bisa bangun jangan dimarah, karena yang ngajak kita pergi kan kita sendiri. Iya. Nah jadi seperti itu. Jadi harus diatur ya? Diatur, dan anak-anak juga udah tahu kalau Sabtu itu nggak boleh tidur sampai malam. Misalnya ada TV, ada film ya, zaman itu kan masih televisi kan, nggak seperti sekarang. Ada film bagus, saya bilang ini nanti lihat lagi lain waktu, pasti ada, pasti diputar lagi. Kalau nggak ada, saya akan cari kasetnya supaya anak aku nggak ngejar waktu itu karena mamaku tahu pasti diputar lagi. Kalau enggak ada, mamaku akan berjuang cari videonya. Oke. Jadi mereka enggak merasa. Zaman itu masih kaset ya, Bu ya. Betul, masih pakai VCD. Kok sekarang kan enggak lagi ya. Kalau Mason udah lihat YouTube. Betul. Belum nonton. Belum nonton. Belum boleh ya. Belum dikasih ya. Oke. Bu Pur hobinya apa, Bu? Saya. Iya. Sebenarnya. Iya. Naik gunung. Iya. For real sebenarnya. Naik gunung. Naik gunung. Oh ya? Sudah menjelajah berapa gunung, Bu? Karena juga kesibukan ya. Iya. Jadi saya yang sering naik gunung itu Gunung Ijen. Oke. Sudah 17 kali saya ke sana. Wow. 17 kali. Iya. Apa yang dirasa dinikmati dengan kegiatan itu? Dengan ini ya. Iya.
naik gunung itu pasti udara seger, lihat pemandangan. Ketika kita di atas, kita lihat bawah, wow, itu satu pemandangan yang tidak bisa kita temukan di tempat yang lain. Oke. Khususnya Gunung Ijen. Wah. Ini Penasaran? Coba ke sana. cocok ya jadi duta wisatanya Ijen. Oke. Iya, itu dari Bu Pur ya. Kalau dari Bu Fangfang? Kalau kalau aku Me time. memang ini dari Mason kecil kami udah sleep training Mason. Jadi Mason udah tidur di kamar sendiri sampai sekarang. Masuk box dia tahu itu waktunya tidur. Jadi waktu tidurnya dia cukup terjadwal sehingga mamanya bisa punya me time sebenarnya. Itu sangat berdampak pas sekarang ini ya udah kebentuk soal polanya. Jadi setiap dia tidur jam 7, jam 8 itu me time-ku selesai kan. Selesai. Hari ini selesai juga gitu. Jadi tapi memang gak bisa melakukan banyak hal, gak seperti me time pas masih single gitu. Kalau Iya tentu beda ya. ya. Tidak seideal itu, cuma setidaknya masih bisa nonton film Korea gitu-gitu. Yeah. Bisa inilah atau bisa ini kan sama suami, bisa punya quality time juga sama suami kayak gitu. Oke. Mungkin dia ini di train lagi supaya bisa jam 5 gitu. Terlalu sore itu. Gitu. Oke. Baik, ibu-ibu, bagaimana sih cara menjaga api semangat ini untuk tetap menyala? Karena kalau melihat ibu-ibu ini dari 3 generasi yang berbeda, tapi satu yang menjadi benang merah yang menyatukan adalah saya melihatnya bahwa ada api semangat yang bisa terus terjaga. Walaupun mungkin kadang bisa jadi agak redup sedikit, tapi tahu caranya menjaga supaya tetap nyala. Kemudian menopang kalau ibu-ibu berdua mendamping suami, ibu gembala jemaat juga bisa kembali terus menyalakan api semangat di dalam mengurus keluarga, melayani jemaat, kemudian sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ini bagaimana caranya menjaga itu, Bu Pur? Ingat bahwa peran kita sebagai seorang mama itu adalah anugerah. Anugerah ya? Iya. Sehingga ketika ingat itu, iya kita semangat. Ini bukan karena aku yang mau gitu kan ya. Ya. Bukan semata-mata itu, tapi karena memang Tuhan izinkan kita memiliki peran itu. Dan itu peran yang sungguh luar biasa karena kita mendampingi anak-anak khususnya yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan pernikahan kami. Oke, mengingat sebagai sebuah anugerah. Iya. Oke, Bu Fangfang. Kalau aku ini kali ya selalu mengingat kembali soal panggilan. Jadi ya ketika menikah panggilan kita sebagai penolong yang Tuhan kasih, yang jelas Tuhan kasih di Bible gitu. Jadi mengingat kita penolong itu cukup membantu. Kayak kalau udah capek kayak ya emang ini bagian kita yang emang harus kita kerjain di hadapan Tuhan. Yeah. Habis itu ketika punya anak, aku ingat banget pas punya Mason, pas aku pertama kali menatap dia pas pulang ya setelah chaotic yang setelah dari rumah sakit, habis itu dia lagi tidur, habis itu aku merasa kayak aku merasa ada satu panggilan yang nggak pernah aku miliki selama ini gitu. Kayak wah, hatiku bahagia sekali, tapi kayak aku ngerasa Tuhan panggil aku jadi ibu dari anak ini gitu. Ya aku rasa itu juga bisa menguatkan ketika stick sama panggilan yang Tuhan kasih, bukan cuma sebagai penolong suami, tapi sebagai ibu dari anakku, dan juga panggilan mula-mula yaitu buat jiwa, panggilan untuk Injil. Ya. Gitu. Ya, Bu Livan. Ya, kalau saya menjaga ya untuk semangat saya itu tetap menyala, itu memang poin terpenting itu ya berelasi sama Tuhan. Jadi tiap hari kita harus punya waktu untuk bisa bersaat teduh secara pribadi, berdoa, dan paling tidak belajar juga ya firman Tuhan, walaupun kita mungkin bukan hamba Tuhan, tapi mungkin dari artikel, mungkin dari
kisah hidup seseorang itu kita bisa belajar dan mensyukuri anugerah Tuhan untuk hidup kita. Jadi dari sisi itu, dari sisi saya berelasi dekat dengan Tuhan, dan dari sisi di mana saya ini adalah anugerah seperti yang dikatakan Bu Pur itu. Anugerah yang dari yang tidak apa-apa menjadi sesuatu yang diberikan Tuhan apa-apa gitu ya, dalam status saat ini begitu. Nah, jadi di situ saya lihat, walaupun saya melihat diri saya kecil, tapi ternyata orang lain tuh juga bisa belajar dari saya. Mereka senantiasa ingin misalkan mendapat kata-kata penguat dari saya apa. Jadi maka dari itu saya harus punya fire juga dalam diri saya ya, api Roh Kudus itu untuk saya selalu harus bisa berarti buat orang lain. Begitu. Jadi itu yang akan buat kita merasa walaupun kita itu bukan orang yang super, tapi kita itu ternyata bisa memancarkan terang kecil-kecil itu di sekitar kita. Jadi luar biasa. Saya rasakan gitu. Iya. Bu Fang Fang, usia pernikahan per saat ini berapa tahun? 4. Bu Liven? Saya nikah, masih dihitung ya sekarang ya. Sambil menjawab, saya nikah sambil menghitung ya Bu ya. Oke, sekarang sudah 22 tahun. 22 tahun. Bu Pur? Tahun ini 30 tahun. 30 tahun. Di sepanjang masa pernikahan, membina rumah tangga, ini yang namanya konflik di rumah tangga itu kan pasti ada ya. Pasti ada, walaupun sebagai hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, yang namanya konflik kecil-kecil itu ya kita tahu bahwa itu ada gitu. Namun pada saat yang sama, di saat ibu harus berangkat untuk melayani, baru aja nih konflik nih, baru aja harus berangkat melayani. Bagaimana supaya tetap bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Saya tahu itu nggak mudah, tapi bagaimana itu ibu bisa menangani hal itu? Silakan dari ibu. Yang pasti kita minta kemampuan dari Tuhan. Kemudian prinsip saya, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di hati saya, itu tidak harus dibagikan ke jemaat. Dalam arti, bukan berarti bahwa yang jelek-jelek itu jemaat harus menanggungnya juga. Ketika kita melayani, lihat hamba Tuhannya kok lagi suntuk begini. Nah, yang seperti itu tidak seharusnya dibagikan ke jemaat. Nah, sehingga membuat saya aku melayani. Ini memang ada masalah yang sedang terjadi. Nah, ini harus diselesaikan, tapi yang pelayanan ini tidak harus dicampur begitu. Bukan berarti bahwa kita ngajari untuk orang tuh munafik ya. Ketika lagi ngapain terus ditutup-tutupi, kelihatannya bagus, tidak. Tetapi yang tidak bagus, dalam arti tidak bagus gitu ya, kan tidak harus dibagi-bagikan ke jemaat. Dengan suntuk kita, kemudian kita ketemu jemaat, nanti dengan wajah yang tidak nyeneng gitu kan ya. Kan itu tidak menjadi bagian yang seharusnya kita bagikan ke mereka. Karena jemaat datang di hari Minggu di rumah Tuhan kan tentunya dengan satu harapan bisa ketemu hamba Tuhan, ya kan? Nah, kita bisa bagikan sukacita, bagikan damai sejahtera, bukan kesuntukan kita, bukan problem yang sedang kita hadapi. Itu bagi saya seperti itu. Jadi problemnya tetap ada, tetapi jangan dicampur pada saat pelayanan. Kita bisa menikmati Tuhan, menikmati melayani Tuhan. Bu Fang Fang? Kalau konflik sama rumah tangga ya Mas, sama suami gitu ya. Kalau sama anak tiap hari ya. Kalau sama anak kan kita harus langsung selesaiin, enggak sih? Memang semuanya kalau aku memang berusaha sekali untuk menyelesaikan sebisa mungkin, diselesaikan setidaknya, mungkin belum dibahas, tapi diselesain dulu sebelum pelayanan. Waktu itu kan sempat aku keinget, kebetulan aku bukan aku yang harus melayani ke gereja, tapi waktu itu aku harus balik mengurus anakku lagi. Tapi kita sempat cekcok lah di mobil. Tapi rasanya berat sekali kalau aku harus melayani anakku dengan kondisi aku masih terluka gitu, kayak masih setelah fight gitu. Nah, itu aku bilang sama suamiku, maksudnya boleh gak selesain dulu 5 menit, aku butuh 5 menit gitu. Ngobrol dulu, kita ngobrol
nggak membahas dan tidak membela diri, tapi ya udah ya kita saling menyakiti, ya itu udah fakta di sini gitu, kayak udah kita selesaikan dulu, abis itu baru nanti kita bahas, ya minta maaf dulu ya. Puji Tuhannya kita cukup senada ya, maksudnya ya dia tipe orang yang juga nggak perhitungan juga buat say sorry, karena memang konflik kan pasti dua pihak yang ini ya ikut campur gitu. Ya udah, biasanya sama suami sih gitu, jadi selama ini pelayanan pasti selalu diselesain dulu, secepat mungkin diselesain ya. Sempat ada konflik sama keluarga, justru lebih berat kalau sama keluarga besar gitu. Kadang-kadang itu kan aspek orang ketiga yang kita nggak terlalu dekat juga dan nggak bisa secepat itu menyelesaikan masalah. Misalnya kayak sama keluarga, sama mertua dan sebagainya. Itu yang kami lakukan hanya bergantung pada Tuhan ketika melayani, mau gak mau ya. Cuma bisa itu soalnya. Pas pelayanan ya minta sama Tuhan biar bisa fokus pelayanan. Jadi pada saat selesai benar-benar selesai ya? Selesai, bukan selesai pelayanan dibahas lagi. Kalau sama suami kan? Ronde 2? Enggak. Ya, di malam selesai ya? Malamnya dibahas lagi. Tapi bukan. Tuh ada ronde 2 kan. Ya, itu. Namanya kita harus kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Kenapa kayak gini? Jadi nextnya. Nextnya apa nih masalahnya? Diambil hikmahnya, diambil pelajarannya ya. Gitu. Kalau kita sih gitu ya luar polanya. Biasa. Ibu, Bu Livan gimana? Kalau saya dan suami itu tipe bukan orang yang suka bertengkar ya, gitu ya tipenya, maksudnya begitu. Nah, ketika khususnya saya mau melayani, saat itu kena konflik, itu pasti wah di sini nih pergumulan banget ya. Secara fisik katanya Bu Pur tadi, orang tidak akan lihat saya berkonflik dengan suami, pasti tidak akan tapi dalam hati ini bergumul bergumul dengan apa? Tuhan, aku ini mau melayanimu, tapi aku ini lagi konflik. Aku rasanya nggak berharga gitu ya. Aku rasanya ini nggak layak untuk melayanimu begitu, karena masih ada kekesalan hati, perselisihan. Nah, yang seharusnya bisa tetap dikendalikan dengan kita mengendalikan hawa nafsu kita ketika kita konflik dengan suami seperti itu. Jadi itu seringkali bergulat di dalam segala hati dan pikiran saya begitu. Nah, biasanya setelah pelayanan itu justru kita ini yang dimurnikan ya sama Tuhan ya, bukan hanya jemaat gitu ya. Tapi pada saat mau melayani masih tetap ada? Pasti masih ada. Tapi saat kita misalkan berdoa syafaat nih atau saat itu berdoa pribadi, kita tuh bergumul dengan Tuhan betapa saya ini nggak layak begitu, dan saya ini bawa jemaat loh gitu kepada Tuhan, saya sendiri nggak layak, jadi saya mohon ampun di sana, saya mohon Tuhan pulihkan saya, berikan kasih yang besar gitu, yang mampu mengasihi di saat orang itu tidak bisa dikasihi gitu ya. Nah, jadi itu selalu saya bawa, sehingga setiap habis pelayanan biasanya siapa dulu nih yang mulai konflik? Mungkin suami saya yang lagi nggak ada yang mau ngaku. Enggak sih, kalau kami ini sering kali lihat ya, misalnya saya yang buat nih, saya yang buat suami marah, itu biasanya saya tuh deket-deketin ini, udah makan gitu ya, atau apa, jadi hal-hal yang ini supaya kita nggak diem-dieman terus gitu loh ya. Nah, tapi terbaliknya ketika suami yang buat masalah gitu ya, nah di situ biasanya suami deketin gitu. Jadi disitulah terjadi. Deketinnya sambil tanya ayat gitu nggak? Tahu enggak lah. Tahu bahasa Ibrani-nya ini nggak? Nggak tahu gitu ya. Nah, jadi terjadilah relasi yang baik kembali. Nah, setelah baik kembali, barulah kita bisa luruskan lah apa yang. Jadi selesaikan dulu dengan Tuhan, mohon ampun supaya saat melayani tetap ada damai sejahtera, sukacita. Kemudian selesai pelayanan cepat-cepat diberesin. Ini boleh dijawab dengan singkat, ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mengharuskan anak-anak menjadi hamba Tuhan? Ibu? Tidak ya. Ibu? Tidak. Ibu? Anak Tuhan boleh. Anak Tuhan aja. Hamba Tuhan yang pendeta? Oh, enggak. Tidak ya. Tapi apakah kalau ini misalnya kan masih kecil ya, anak ibu ada yang jadi hamba Tuhan? Iya. Yang tadi ya. Dua-dua ya. Ini. Tidak mengharuskan tapi dua-dua menjadi hamba Tuhan. Kalau ibu? Saya ada anak saya yang kuliah ini, ada ingin ya, dia ingin
kuliah lagi gitu ya, untuk ngambil di bidang teologi. Tapi saya lihat dulu motifnya untuk pelayanan apa. Ya. Apakah benar-benar dia ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya pada Tuhan atau enggak. Jadi itu yang saya enggak mau ketika anak saya ambil keputusan itu untuk atas dasar keinginan sesaat. Oke. Ini terakhir nih pertanyaan untuk podcast kita hari ini. Bagi para ibu-ibu yang ada di luar sana, yang mungkin saat ini mereka sedang merasa lelah, mereka sedang merasa gagal, mereka melihat bahwa ini udah gak ada harapan nih, dengan konflik yang terjadi, dengan banyaknya beban hidup. Kata-kata penguatan apa yang ingin ibu-ibu bagikan kepada para ibu-ibu itu berdasarkan pengalaman pribadi dari ibu bersama dengan Tuhan? Boleh di-sharingkan. Dari Loso Fangfang dulu ya. Silakan. Anak muda. Ya. Dari Bu Fangfang, Bu Liven, kemudian Bu Pur. Mungkin ini aku cuma bisa speak buat ibu-ibu yang mungkin punya bayi dan usianya yang ada masih di generasinya. betul. Ya. Kalau remaja saya nggak tahu lagi ya, nanti kan maksudnya dinamikanya akan berbeda. Betul. Tapi sejauh ini yang aku belajar adalah it's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Oke. Nggak apa-apa kalau nggak jadi super mom. Itu singkat tapi dalam banget ya. It's okay To be not okay. Ya. Tapi tetap harus berproses ya. Betul. Yang aku belajar adalah anak ini sangat, apalagi dalam masa bayi ya, mereka sangat reflecting apa yang dirasakan sama mamanya. Ya. Jadi kalau anak kita bertumbuh dengan bahagia, ya sehat, kita perlu sehat juga. Kayak misalnya kita perlu mengasihi diri kita sebagai ibu gitu. Kita perlu pikirin diri kita juga. Okay. Maksudnya ya gak apa-apa ambil waktu untuk minta Tuhan layani kita, quote unquote ya. Maksudnya Tuhan, biar kita bisa merasa Tuhan tuh mengasihi kita duluan, baru kita bisa mengasihi dan melayani keluarga kita. Kalau kita sendiri nggak merasa dikasihi, wah akan mati-matian, susah. Gitu. Oke. Thank you. Silakan Bu Liven. Saya sih beri kekuatan belajar memaknai hidup gitu ya. Belajar memaknai hidup dalam segala situasi dan kondisi. Disitulah ketika kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan muncul ya. Jadi di saat itulah mari kita gak apa-apa merasa lelah, gak apa-apa merasa capek, tapi jangan stop di situ begitu. Kita masih punya Tuhan yang sanggup angkat kita dan melepaskan kita dari segala macam beban hidup ini begitu. Jadi belajar memaknai hidup itu bersama Tuhan gitu. Oke. Hidup Thank you. bersama Tuhan. Terima kasih Bu. Silakan Bu Pur. Iya, kalau saya boleh mengatakan kepada ibu-ibu yang melihat dan mendengarkan podcast ini, bahwa kita bukan orang yang sempurna, tapi tanggung jawab yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu berikan kepada kita. Oleh sebab itu, berdamailah dengan keadaan kita, berdamai dengan Tuhan, barulah kita bisa berdamai dengan sekitar kita dan orang lain, terutama keluarga kita. Wow, terima kasih Bu Pur. Ibu Pendeta Purwanti, terima kasih. Ibu calon evangelis ya. Ibu Liven, terima kasih. Bu Fangfang, terima kasih. Ini dari podcast kita Buka Hati, ada kenang-kenangan untuk ketiga ibu-ibu. Karena tadi saya tanya apakah ibu-ibu setiap hari masih masak, dijawab masih. Jadi ini ada kenang-kenangan untuk ibu. Silakan Bu Pur. Silakan Bu Liven. Silakan Bu Fangfang. Baiklah, demikian bincang-bincang kita bersama dengan tamu ibu-ibu dari 3 generasi yang berbeda, bagaimana mereka bercerita dengan luar biasa. Dan saya yakin ini akan memberkati bagi Anda yang menyaksikan podcast ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.